Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mr. Kasada dengan NIM 22151 01031. Nah, jadi di sini saya akan menjawab tugas 5 atau ruang vektor. Jadi di sini langsung saya dari nomor 1. Dari nomor 1 itu saya memilih yang pertama itu saya memilih soal yang ke-1. Itu soal itu adalah A, B plus C, D sama dengan A plus D, B plus C, dan K A, B sama dengan KA, KB. Nah, jadi di sini saya pertama itu adalah menggunakan aksioma yang pertama, yaitu aksioma pertama itu adalah vektor U plus vektor V yang anggota dari V ini. Nah, terus sama dengan A, B plus vektor U-nya itu A, B, vektor V-nya itu adalah C, D, sama dengan jadinya A dikali D, B dikali C. Nah, jadi aksioma yang pertama ini sudah terpenuhi. Nah, lanjut ke yang kedua, ini saya menggunakan aksioma yang kedua, yaitu aksioma kedua itu adalah vektor U plus vektor V sama dengan vektor V plus vektor U. Nah, jadi vektor U-nya ini adalah A, B, dan vektor V-nya ini juga C, D. Nah, jadi sama dengan itu adalah A plus D, B plus C. Terus yang kedua di sini ada C, D plus A, B. Jadi hasilnya itulah C plus B, D plus A. Nah, jadi karena ini tidak sama, A plus D, B plus C, dan yang kedua ini C plus B, D plus A. Jadi untuk komutativitas tidak ini yang aksioma kedua ini dia itu tidak terpenuhi. Seharusnya kalau misalnya terpenuhi itu dia misalnya yang di sini AD dan di sini BC, dan di sini harusnya juga CB dan DA. Maksud saya di sini harusnya AC dan di sini BD, seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada aksioma yang ke-6. Nah, jadi aksioma ke-6 ini adalah K kali A, B plus C, D sama dengan K kali A plus D, B plus C. Nah, jadi sama dengan K A plus D, K B plus C. Nah, terus yang kedua sudah K kali A, B plus K kali C, D sama dengan KA kali KB ditambah KC, KD. Jadi hasilnya adalah dari pemulihan itu sama dengan KA plus KC, KB plus KD. Nah, distributivitas yang pertama ini dia itu terpenuhi, tetapi untuk yang kedua itu dia tidak terpenuhi. Nah, karena salah satu aksioma yang di antara ketiga ini tidak terpenuhi atau ruang vektor itu tidak terpenuhi, jadi himpunan pasangan terurut V dengan aturan penjumlahan dan pengalihan skala yang diberi yang saya buat ini tidak atau bukanlah ruang vektor di atas bilangan real. Nah, jadi selanjutnya di sini ada nomor yang kedua, yang nomor 2. Nah, soalnya itu adalah A, B plus C, D sama dengan A plus C, B plus D. Nah, dan K A, B sama dengan A, B. Nah, jadi langsung yang pertama ini saya menggunakan aksioma yang kedua, yaitu vektor V plus vektor U sama dengan vektor V plus vektor U. Nah, terus vektor V-nya ini adalah A, B, vektor U-nya itu dari sini C, D. Jadi kita menggunakan aksioma 2, jadi kita ada A plus C, B plus D. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua itulah C plus di sini C, D plus A, B. Jadi adalah di sini C plus A, D plus B. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia itu adalah karena caranya kita mendapatkan yang sama, seperti A ke C, terus B ke D, dan C-nya ke A, terus D-nya ini ke B. Jadi komutatif dari aksioma yang kedua ini, penjumlahan tersebut ini terpenuhi ya. Terus ya ada yang saya pakai kedua itu aksioma yang ketiga. Nah, aksioma ketiga ini adalah vektor U plus vektor V plus W sama dengan vektor U vektor V plus W. Nah, jadi vektor U-nya adalah A, B plus vektor V-nya adalah C, D plus vektor yang W-nya ini adalah E, F. Nah, jadi sama dengan A plus C, B plus D. Di sini kita A plus C, di sini A tambah C, terus B-nya ini tambah D, jadi plus EF. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan A plus C plus E
terus B plus D plus F. Jadi ini A plus C terus plus E, dan terus B plus D plus F gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini juga A plus C plus E, B plus D plus F. Jadi adalah A, B plus C, D plus E, F. Nah, jadi hasilnya tuh dia adalah A, B plus C plus E, D plus F. Nah, jadi di sini hasil akhirnya disitulah A plus C seperti ini. Jadi A plus C terus plus E, terus yang B plus D plus F. Nah, jadi untuk hasilnya ini dan ini itulah sama. Jadi asosiatif perjumlahan atau asosiatif aksioma ketiga ini itu terpenuhi. Jadi lanjut ke aksioma yang keempat. Di sini ada vektor U plus 0 sama dengan vektor U. Nah, jadi aksioma 4 ini itu adalah identitas. Jadi di sini ada 0 adalah pasangan terurut dari 0,0. Nah, terus ya, langsung aja di sini A, B plus ini 0,0 sama dengan A plus 0, B plus 0 sama dengan A, B. Nah, jadi di sini karena A-nya ini karena plus 0 dari A tetap dan B plus 0 adalah B, jadi adalah A, B. Jadi identitas perjumlahan terpenuhi. Untuk identitas aksioma 4 ini terpenuhi jadinya. Nah, terus lanjut ke aksioma yang ke-6. Nah, aksioma ke-6 ini dia itu adalah kalau distributif. Jadi untuk di rumus itu dia itu K plus M seharusnya, tapi di sini saya menggunakannya K plus L karena menurut saya itu lebih mudah diingat. K plus L dikali U, vektor U sama dengan K kali vektor U plus L kali vektor U. Nah, jadi di sini K plus L dikali A, B sama dengan K plus L dikali A, K plus L dikali B. Ini adalah A, B. Nah, terus yang kedua di sini ada K kali A, B plus L kali A, B sama dengan K kali A, K kali B plus L kali A, L kali B. Nah, karena himpunan pasangan terurut V atau vektor V ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti ini, jadi adalah ruang vektor di atas ini adalah bilangan real ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat selanjutnya itu nomor 2. Yang nomor 2 ini saya mengambil yang dari nomor 1. Terus nomor 1 adalah soalnya A sama dengan 3B. Nah, jadi di sini saya mengambil dua vektor. Yang pertama adalah vektor U dengan isinya itu A1, B1, C1. Nah, terus yang kedua itu mengambil vektor V-nya itu sama dengan A2, B2, C2. Nah, ya, yang ini di dalam vektor W ini ya, dengan A1-nya itu sama dengan 3B1 dan A2 itu sama dengan 3B2. Nah, terus apakah U plus V ini juga termasuk dalam W? Di U plus V ini sama dengan A1, B1, C1 plus A2, B2, C2 sama dengan A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Nah, jadi kita tahu di sini bahwa A1 ini sama dengan 3B1 dan A2 ini sama dengan 3B2. Nah, berdasarkan syarat di W ini, vektor W ini, jadi A1 plus A2 ini sama dengan 3B1 plus 3B2. Nah, setelah sama dengan 3 dalam kurung B1 plus B2. Nah, dengan demikian U plus V ini juga memiliki A sama dengan 3B, sehingga U plus V memenuhi syarat W. Nah, terus yang di sini adalah menghitung atau penutupan terhadap perkalian dengan skalar. Nah, jadi di sini saya mengambil vektor U-nya itulah A, B, C yang di dalam W dengan A-nya itu sama dengan 3B dan skalar K dari lapangan skalar. Nah, apakah KU ini juga termasuk dalam W? Jadi K kali U sama dengan K dikali A, B, C sama dengan KA, KB, KC, karena A ini sama dengan KB. Nah, jadi bisa ditulis ulang atau A sama dengan 3B atau B sama dengan 1/3A. Nah, jadi di sini KA, KB, KC sama dengan lah KA, K kali 1/3A, KC. Nah, sama dengan KA 1/3 KA, KC. Nah, jadi hasilnya itu adalah sama dengan A, 1/3A, C. Nah, jadi K kali U ini tetap memenuhi syarat U sama dengan 3B, sehingga juga termasuk dalam W. Nah, karena W ini memenuhi kondisi
ketiga kondisi tersebut seperti vektor 0, penutupan terhadap penjumlahan vektor, dan penutupan terhadap perkalian dengan skalar, maka W merupakan subruang dari bilangan real. Nah, jadi selanjutnya ini saya membahas soal nomor 3-nya yang ada di nomor 2, itu dengan soal AB sama dengan 0. Untuk menentukan apakah W ini merupakan subruang dari bilangan real, kita perlu memeriksa 3 sifat dasar ruangnya. Sebenarnya sama seperti cara tadi, cuma di sini saya membuatnya lebih lengkap biar supaya lebih mudah dipahami. Terus ini 0 di anggota dari W, terus W-nya tertutup terhadap penjumlahan vektor. Terus yang ketiga adalah W tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, di sini aturan W yang diberikan itu adalah W sama dengan A, B, C dalam anggota dari bilangan real dibagi A, B sama dengan 0. Nah, terus 0 anggota dari W ini adalah vektor 0, atau di sini vektornya 0,0,0 yang memenuhi 0 kali 0 sama dengan 0. Sehingga 0,0,0 ini adalah anggota dari W. Nah, terus yang kedua itu adalah W tertutup terhadap penjumlahan vektor. Nah, misalkan A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 ini adalah dua vektor W, yaitu A1, B1 sama dengan 0 dan A2, B2 sama dengan 0. Nah, jadi mempertimbangkan penjumlahan vektor ini A1, B1, C1 plus A2, B2, C2 sama dengan A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Nah, namun di sini perlu memeriksa apakah A1 plus A2, B1 plus B2 ini sama dengan A1 sama dengan juga memenuhi syarat AB sama dengan 0. Untuk beberapa A dan B di sini kita mempunyai A1 plus A2, B1 plus B2 sama dengan A1 B1 plus A1 B2 plus A2 B1 dan plus A2 B2. Nah, namun karena A1 B1 sama dengan A2 B2 ini adalah 0, karena A1 B1 C1 dan A2, B2, C2 ini berada di W, maka si penjumlahan ini juga memenuhi syarat AB sama dengan 0. Nah, jadi W ini tertutup terhadap penjumlahan vektor. Nah, terus di sini yang ketiga itu adalah W tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, misalkan di sini A, B, C adalah vektor dalam W, terus yaitu AB sama dengan 0 dan K ini adalah bilangan skalar. Nah, sekarang kita mempertimbangkan perkalian skalarnya seperti K, A, B, C sama dengan KA, KB, KC. Nah, di sini kita mau memeriksa apakah KA, B, C ini juga memenuhi syarat AB sama dengan 0. Nah, di sini mempunyai K, A, B, C sama dengan KA, KB, KC. Nah, namun karena AB ini sama dengan 0, karena A, B, C berada di W, maka hasil perkalian skalar ini juga memenuhi syarat AB sama dengan 0. Nah, jadi W ini tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, dengan demikian berdasarkan hasil penulisan ini, W ini merupakan subruang dari bilangan real. Nah, terus dari yang ketiga atau terakhir dari nomor 2 itu saya mengambilnya nomor 4, itu dengan soal A plus B plus C sama dengan 0, yang untuk menentukan apakah W ini juga merupakan subruang dari bilangan real. Nah, kita mau juga sama seperti cara seperti nomor 3 tadi, yaitu perlu memeriksa 3 sifat dasar subruang. Nah, jadi yang pertama itu juga sama tadi 0 anggota dari W, yang kedua itu W tertutup terhadap penjumlahan vektor, yang ketiga W tertutup terhadap perkalian vektor. Nah, yang aturan diberikan juga sama, yaitu A, B, C dalam anggota dari bilangan real dibagi A plus B plus C sama dengan 0. Jadi yang pertama ini adalah 0 anggota dari W adalah vektor 0, jadi 0,0,0 memenuhi 0 plus 0 plus 0 sama dengan 0, sehingga 0,0,0 anggota dari W. Terus yang kedua adalah W tertutup terhadap penjumlahan vektor. Nah, jadi misalkan A1, B1 dan C1, terus ada A2, B2, C2 adalah vektor W, yaitu A1 plus B1 plus C1 sama dengan 0 dan A2 plus B2 plus C2 ini sama dengan 0. Nah, di sini kita mempertimbangkan penjumlahan vektor ini. Jadi A1, B1, C1 ditambah A2, B2, C2 sama dengan A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Nah, terus kita harus memeriksa apakah A1 plus A2 plus B1 plus B2
plus C1 plus C2 juga memenuhi syarat A plus B plus C sama dengan 0 untuk beberapa A, B dan C yang kita punya. Di sini adalah A1 plus A2 plus B1 plus B2 plus C1 plus C2 sama dengan A1 plus B1 plus C1 plus A2 plus B2 plus C2. Nah, namun karena A plus 1 plus B1 plus C1 sama dengan A2 plus B2 plus C2 sama dengan 0, karena A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 pada di dalam W, maka hasil penjumlahan ini juga memenuhi syarat A plus B plus C sama dengan 0. Jadi W ini tertutup terhadap penjumlahan vektor. Nah, terus yang ketiga di sini adalah W tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, misalkan A, B, C ini adalah vektor dalam W, yaitu A plus B plus C sama dengan 0 dan K adalah bilangan skalar. Di sini mempertimbangkan perkalian skalarnya, yaitu A, B, C sama dengan KA, KB, KC. Nah, di sini kita perlu memeriksa apakah KA plus KB plus KC juga merupakan syarat A plus B plus C sama dengan 0. Wah, untuk beberapa A, B dan C yang kita punya di sini adalah KA plus KB plus KC sama dengan KA plus B plus C. Namun karena A plus B plus C ini sama dengan 0, jadi A, B, C ini berada di dalam W, maka hasil perkalian skalar ini juga memenuhi syarat A plus B plus C sama dengan 0. Jadi W tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, dengan demikian nomor 4 ini berdasarkan hasil pemeriksaan ini, W ini merupakan subruang dari bilangan real. Nah, oke, selanjutnya di sini saya membuat jawab nomor 3, yaitu ada dua soal. Yang pertama adalah soal membuat vektor-vektor atau bebas linier. Nah, jadi sini saya sudah membuat vektor yang bebas linier, itu sudah ada yang menggunakan Gauss Jordan. Jadi ini hasilnya vektor I itu 1,0,0 yang J 0,1,0 dan K 0,0,1. Nah, dalam bilangan real. Jadi dalam bentuk komponen persamaan vektor ini K1I plus K2J plus K3K sama dengan 0. Nah, menjadi K1 itu adalah 1,0,0 plus K2 nya itu adalah yang ini, yang J nya itu 0,1,0 dan K3 itu adalah yang K nya itu adalah 0,0,1. Jadi sama dengan 0,0,0 atau K1, K2, K3 sama dengan 0,0,0. Nah, maka K1 sama dengan 0 dan K2 itu sama dengan 0 dan K3 sama dengan 0, sehingga himpunan S sama atau vektornya adalah IJK bebas secara linear ya. Nah, terus yang kedua adalah vektor-vektor yang tidak bebas linear. Nah, jadi di sini beda, yaitu dimenggunakan vektor I-nya itulah min 1, 3, 2, yang J-nya 1, 1, min 1, yang K-nya 2, min 6, min 4. Nah, jadi untuk jawaban itulah vektor 0 itu sama dengan K1I plus K2J plus K3K, atau yang kita sudah untuk di matriks min 1, 3, 2, 1, 1, 2, min 6, min 4, K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0, 0. Itu rumusnya. Terus jadi di sini sudah membuat bentuk matriksnya adalah min 1, min 1, 3, 2, 1, 1, min 1, 2, min 6, min 4. Nah, terus di sini telah menggunakan K1, K2, K3. Jadi disilah min 1, 3 dan 2. Dan sama dengan di sini 1, 1 dan min 1 dengan ini ya. Nah, jadi selanjutnya kita menghitung determinan A-nya. Di sini adalah 4 plus min 12. Jadi hasilnya itu dari misalnya min 1 kali 1 kali min 4 hasilnya 4 ditambah 1 kali min 6 kali 2 hasilnya min 12. Misalnya dikali min 6 kali 2 hasilnya min 12 ditambah 2 kali 3 kali min 1 hasilnya min 6. Nah, karena ini sudah tidak ada, jadi kita serang dari sini ke sini, jadi di sini kurangkan. Jadi 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Terus min 3 dikali min 6 dikali min 1 adalah min 6. Terus dikurang lagi 1 dikali 3 dikali min 4 hasilnya min 12. Jadi kita hitung di sini 4 tambah min 12 itu min 8 ditambah ini dimasukkan lagi langsung. Terus min 8 tambah min 6 itulah min 14 dikurang 4 dikurang min 6 dikurang min 12. Jadi hasilnya adalah
Di sini min 14 dikurang 4 dikurang min 6 itu min 12 dikurang min 12. Jadi hasilnya itu adalah determinannya 0. Jadi dengan OB yang diperoleh ini adalah 100 min 141 200. Jadi kita jadikan menggunakan Michael Jordan itu adalah jadinya 1 min 1 min 2 0 0 0 0 1 0 0. Nah, jadi di sini hasil sudah 0 di sini. Tadi ini menunjukkan bahwa K1, K2 dan K3 ini merupakan solusi tak hingga banyak. Jadi vektor I, J dan K adalah vektor-vektor yang bergantung linear atau tidak bebas linear. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas soal nomor 4, yaitu saya mengambil yang nomor 2. Di nomor 4-nya adalah 2, yaitu V1 yang diketahui V1 itu sama dengan 2, min 1,4, yang vektor 2 nya itulah 4,2,3 dan vektor 3 adalah 2,7, min 6. Nah, jadi di sini K1 adalah 2 min 1 4 plus K2 adalah 4 2 3 plus K3 adalah 2 7 min 6 sama dengan U1 U2 U3. Nah, jadi di sini 2 di bentuk matriksnya adalah 2 min 1 4, terus yang kedua adalah 4 2 3, yang 3 di sini 2 7 dan min 6, terus di sini rumusnya adalah K1 K2 K3 sama dengan U1 U2 U3. Nah, langsung aja di sini kita masukkan nilainya dari K1 K2 K3 dan U1 U2 U3. Sama seperti cara tadi di nomor 3. Di 2 di sini masukkan di sini min 1 4, terus yang di U-nya adalah 4, di sini 2, di sini 3. Nah, jadi cara menghitungnya itu adalah sama seperti yang tadi, itu 2 dikali 2 seperti yang itu sekarang. 2 dikali 2 min 6 dikali min 6 hasilnya min 24. 4 dikali 7 kali 4 itu sama dengan 12. Terus 2 dikali min 1 dikali 3 adalah min 6. Nah, kalau sudah habis kita hitungnya turun ke kiri dari atas, dari kanan maksudnya. Terus 2 dikali 2 dikali 4 itu adalah 16. Terus dikurang 2 dikali 7 dikali 3 itu hasilnya seharusnya di sini adalah positif 48 bukan minus. Terus dikurang 4 dikali 1 dikali min 6 itulah min 14. Nah, jadi di sini hasilnya di sini ada 48. Jadi min 24 ditambah 212 dikurang 6 dikurang 16 dikurang 48 dikurang 14 itu hasilnya adalah 100 ya, determinan 100. Maka determinan dari matriks ini adalah 100 karena determinan bukan 0. Oh ya, seharusnya di nomor 4 ini itu mencari, misalnya determinannya itu 0, dia akan disebut independen. Tapi kalau bukan 0 dia misalnya kalau 0 dia dependensi, terus yang kalau bukan 0 dia independen. Jadi karena jawaban saya di sini adalah 100, karena ini bukan determinan 0, ini menunjukkan bahwa vektor-vektor ini independen, ya. Artinya mereka tidak berada pada garis yang sama di bilangan real. Kalau dependen itu dia berada pada garis yang sama di bilangan real. Nah, jadi itu saja pembahasan dari saya untuk menjawab soal dari tugas 5 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada salah perhitungan, saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jadi saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.